Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Di sini kita akan menyelesaikan soal cerita dari program linear ya. Jadi soal cerita kita ubah ke bentuk atau ke model matematika, kemudian kita cari penyelesaiannya seperti apa ya. Langsung saja ke contohnya. Seorang penjahit pakaian mempunyai persediaan 16 m kain sutra, 100 meter kain wol, 15 meter kain katun yang akan dibuat dua model pakaian dengan ketentuan sebagai berikut. Model A membutuhkan 2 meter sutra, 1 meter wol, dan 1 meter katun per unit. Model B membutuhkan 1 meter sutra, 2 meter wol, dan 3 meter katun per unit. Keuntungan pakaian model A itu 300.000 per unit dan keuntungan pakaian model B 500.000 per unit. Tentukan banyaknya masing-masing pakaian yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan maksimum. Oke, berarti di sini kita buat permisalannya. Permisalan X dan Y-nya yang mana? X dan Y-nya itu A sebagai X model A dan model B pakai model B sebagai Y-nya ya, itu permisalannya. Kemudian pendukungnya ada apa lagi? Nah, di sini ada bahannya itu ada kain sutra, kain wol, dan kain katun. Juga ada ketersediaannya 16 meter kain sutra, 11 meter kain wol, dan 15 meter kain katun ya. Lanjut saja kita ke jawabannya. Nah, tadi permisalan yang tadi X sebagai model A dan Y sebagai model B. Kemudian kita tulis ke dalam tabel ya. Permisalan yang tadi X dan Y-nya kita taruh di paling atas, model A dan model B. Nah, kemudian paling kiri kita taruh yang dibutuhkannya itu ada sutra, wol, dan katun ya, ini sebagai bahan ya. Kemudian ada lagi ketersediaan. Oke, lanjut kita isi ya. Di sini model A memerlukan 2 meter sutra, 1 meter wol, dan 1 meter katun. Kemudian model B membutuhkan 1 meter sutra, 2 meter wol, dan 3 meter katun ya, dimana sutra itu memiliki persediaan 16 ya, artinya produksi pakaian ini tidak boleh melebihi ketersediaan yang ada. Jadi menggunakan nanti bentuk modelnya menggunakan pertidaksamaan ya. Lalu kemudian untuk wol itu tersedia 11 meter dan untuk kain katun itu 15 m. Kemudian ada lagi untuk yang paling bawah itu keuntungan ya. Keuntungan untuk model A itu 300.000 dan keuntungan model B itu 500.000. Nah, untuk keuntungannya itu kita akan jadikan fungsi objektif. Fungsi objektifnya itu memaksimumkan. Jadi cari yang paling menguntungkan, nilainya yang paling besar. Ya, paham? Kita bentuk ke dalam model matematikanya. Ya, jadi di sini memaksimumkan ya, karena yang dipintanya keuntungan maksimum. Nah, fungsinya, fungsi objektifnya itu Z sama dengan 300X ditambah 500Y ya, itu dari tabel keuntungan. Dengan kendala atau model matematikanya sama ya, ini ditarik ke kiri ya. Nah, ini tarik ke kiri nih ya. Ya, jadi bentuknya 2x ditambah y kurang dari sama dengan 16, x ditambah 2y kurang dari sama dengan 11, x ditambah 3y kurang dari sama dengan 15, serta syaratnya x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Jadi ini tinggal tulis aja dari tabel ya. Nah, ini karena bentuknya tidak ada yang bisa disederhanakan, cukup sampai sini bentuknya ya. Ini kalau kita lihat ini sama aja bentuknya kayak latihan yang kemarin ya, menentukan nilai optimumnya.
sok diingat-ingat lagi materinya. Kita lanjutkan ke penyelesaiannya ya. Kita akan cari keuntungan paling maksimumnya berapa. Nah, syarat yang pertama kita cari titik potongnya dulu. Ya. Kita tentukan dulu titik potong garis dengan sumbu koordinat kartesius. Yang pertama untuk persamaan 2x ditambah y kurang dari sama dengan 16. Ya, ini kita misalkan x dan y-nya. Ketika x-nya 0, berarti tutup yang x ya. Tutup yang x berarti y-nya sama dengan 16. Ketika y-nya 0, ini berarti nilainya 0,16 ya. Kemudian ketika y-nya 0, x-nya itu 8 ya, 16 dibagi 2. Jadi titiknya 8,0. Kemudian untuk yang kedua, garis x ditambah 2y kurang dari sama dengan 11. Ini harusnya sama dengan ya ditulisnya. X dan y terus x, y. Ketika x-nya 0, berarti y-nya 11 dibagi 2 ya. Berapa 11 dibagi 2? 5,5. Tapi kita tulisnya 11 per 2 aja. Titiknya jadi 0,11 per 2. Kemudian ketika y-nya 0 berarti tutup yang y. Kalau tutup yang y berarti tutup yang ini kan, ditutup gitu tuh. Berarti x-nya sama dengan 11 gitu ya. Ya, kalau masih belum paham silahkan cari video sebelumnya ya. Kemudian titik yang ketiga ya, garis yang ketiga itu x ditambah 3y kurang dari sama dengan 15. X, y, dan x, y. Ketika x-nya 0 berarti y-nya 15 dibagi 3, 5. Ketika y-nya 0 berarti x-nya 15 ya, sehingga titiknya 15,0. Setelah kita cari titik potongnya, lalu kita tulis ke dalam koordinat kartesiusnya ya. Nih koordinat kartesiusnya ada sumbu x dan sumbu y. Kemudian kita masukkan titik yang pertama yaitu 0,16. Titik yang keduanya yaitu 8,0. Tarik garisnya. Kemudian garis yang kedua, titik pertamanya 0,11 per 2 ya, atau 5,5. Titik yang keduanya 11. Tarik garisnya. Kemudian garis yang ketiga itu 0,5 dan 15,0. Ini juga tarik garisnya. Oke, selanjutnya kita akan tentukan DHP-nya. Untuk menentukan DHP-nya, kita akan arsil dulu nih. Ya, arsil dulu. Ini untuk mengingatkan ya. Garis yang pertama itu 2x ditambah y kurang dari sama dengan 16. Kalau kurang dari berarti arsirannya ke bawah. Garis yang kedua juga sama, arsirannya ke bawah karena kurang dari. Kemudian garis yang ketiga juga sama, arsirannya ke bawah karena kurang dari. Sehingga di sini kita peroleh DHP-nya ada di situ ya. Nah, karena DHP-nya sudah diketahui, berarti di sini kita tahu nih titik ekstrimnya yang mana aja ya. Titik ekstrimnya yang pertama di 0,5, kemudian di perpotongan garis yang ini antara garis kedua dan garis ketiga. Itu belum kita ketahui berapa angkanya. Kemudian di perpotongan garis 1 dan garis kedua ini juga belum diketahui nilainya berapa. Yang ketiga itu, yang keempat di 8,0. Ya, di sini kita akan cari dulu nih nilai dari perpotongannya. Ya, perpotongan antar garisnya. Oke, kita cari dulu, kita lanjutkan ke mencari perpotongan garis x ditambah 2y kurang dari sama dengan 11 dan x ditambah 3y kurang dari sama dengan 15. Ini perpotongan antara garis 2 dan 3 ya. Kita buat eliminasinya. Karena udah ada yang sama, kita hilangkan aja yang x-nya ya. Nah, sehingga diperoleh x dikurangi x 0, nggak usah ditulis. 2y dikurangi 3y itu min y atau min 1y, nggak usah ditulis ya min 1-nya. 11 dikurangi 15 itu min
4. Sehingga Y-nya jadi min 4 dibagi min 1. Berapa? 4 ya. Nah, kemudian Y sama dengan 4 ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama tadi ya. X ditambah 2Y sama dengan 11. Kita ganti Y-nya jadi 4. Sehingga bentuknya X ditambah 2 dikali 4 sama dengan 11. Sehingga X ditambah 8 sama dengan 11. X-nya berarti 11 dikurangi 8. 8-nya kita pindah ruaskan jadi min 8. Sehingga X-nya jadi X sama dengan 3. Ya, ini merupakan titik potong antara garis 2 dan garis 3. Ya, yaitu nilainya 3, Oke, di sini kita akan mencari perpotongan garis yang ke-1 dan yang kedua. Ya, sama menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Ya, kita tulis dulu ke bawah. Nah, di sini ada yang bisa dieliminasi. Nggak ada ya, karena semua variabelnya nggak ada yang sama. Yang pertama 2X sama X, yang kedua Y ditambah 2Y ya. Ini berbeda. Jadi kita samakan dulu. Nah, yang mana yang akan disamakan? Kita samakan yang Y aja ya. Jadi kita akan mengeliminasi yang Y. Nah, berarti yang atas kita kalikan dengan terbalik ini ya. Yang atas kita kalikan dengan 2, yang bawah kita kalikan dengan 1 ya. Ini dikali 2, ini dikali 1 ya. Ini ya bentuknya. Oke. Sehingga bentuknya jadi semuanya dikalikan dengan 2 ya. Jadi 4X ditambah 2Y sama dengan 32. Kemudian yang bawah X ditambah 2Y sama dengan 11. Jadi tetap yang bawahnya. Operasi hitungnya dikurangi. Ya, 4X dikurangi X, 3X. 2Y dikurangi 3Y, 2Y habis. 32 dikurangi 11, 21. Sehingga X-nya 21 dibagi 3. Hasilnya 7. Nilai X-nya 7. Kemudian X7 ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama ya. 2X ditambah Y sama dengan 16. X-nya kita ganti dengan 7. Jadi 2 dikali 7 ditambah Y sama dengan 16. Kemudian Y-nya berarti ini 14 ditambah Y sama dengan 6. Y-nya 16 dikurangi 14. Jadi Y-nya itu sama dengan 2 ya. Jadi perpotongan antara garis 1 dengan garis 2 itu berada di titik 7,2 ya. Setelah beres kita tulis ke dalam grafiknya tadi ya. Nah, ini titik pojoknya atau titik ekstrimnya yang pertama di 0,5, terus kemudian di 3,4 dan 7,2 serta 8,4 ya. Ini yang akan kita uji nilai maksimumnya ya. Berarti kita tulis titik ekstrimnya, kemudian fungsi tujuannya tadi ya, keuntungannya itu di 3000X ditambah 5000Y. Titik ekstrimnya ada 0,5, 3,4, 7,2 dan 8,0. Jadi ini yang akan kita substitusikan ke fungsinya ya, fungsi tujuan Z-nya. Jadi X-nya kita ganti dengan yang ada di titik ekstrim dan Y-nya juga ya. Yang pertama berarti 0,5. Berarti 3000 dikali 0 ditambah 5000 dikali 5. Itu 3000 dikali 0, 0. 5000 dikali 5, 500.000 dikali 5, 2.500.000 ya. 0 ditambah 2.500.000 hasilnya 2.500.000. Yang kedua itu 3000 dikali 3 itu 900.000 ditambah 500.000 dikali 4 itu 200.000. Hasilnya 2.900.000. Kemudian 300.000 dikali 7 ditambah 500.000 dikali 2, 2.100.000 ditambah 1 juta.
hasilnya 3.100.000 ya. Kemudian ini nolnya kurang 1 nih ya, yang 7,2 ya. Yang ini nih harusnya di sini ada 0 lagi ya. Kemudian yang terakhir ada 300.000 dikali 8 ditambah 500.000 dikali 0, itu hasilnya 2.400.000. Dari keempat titik ini mana yang nilainya paling besar atau keuntungannya yang paling besar? Ada di titik 7,2 ya, nilainya 3.100.000. Jadi ini merupakan keuntungan maksimumnya ya, sehingga bisa kita tulis kesimpulannya. Jadi banyaknya pakaian yang harus dibuat adalah 7 unit untuk pakaian model A dan 2 unit untuk model pakaian B, dengan keuntungannya 3.100.000 ya. Jadi caranya seperti itu, ketemulah ya hasilnya segitu ya. Ini caranya menggunakan nilai optimum ya, yang sudah kita bahas. Nah, itu cukup sekian materinya. Kita lanjutkan ke latihan soal. Ini latihan soalnya ada 3. Untuk soal ke-1 dan kedua itu hanya menentukan model matematikanya, dan untuk soal yang ketiga baru dicari penyelesaiannya seperti apa ya. Silahkan dikerjakan lalu kumpulkan jawabannya di Google Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.